Oke, baik, shalom semuanya. Senang sekali hari ini di pekan kedua kita masih ada bersama dalam persekutuan doa. Seperti biasa mengawali seri firman malam hari ini, kita akan memberi kesempatan. Saya tidak menentukan dari awal siapa yang akan berdiri bersaksi. Jadi tidak ada yang ditentukan sebelumnya. Jadi malam hari ini saya berdiri di sini dan saya akan minta kesediaan Kakak Indah untuk bersaksi. Oke, Kakak Indah bisa bersaksi sedikit tentang kita, entah apalah yang kamu dapat, yang kamu alami, yang Tuhan lakukan dalam hidupmu sampai hari ini. Oke, kita bersama Indah. Oke, Indah. Oke, silakan. Amin. Shalom semua. Shalom. Pertama-tama ini tidak ada persiapan. Anak-anak selalu siap. Bingung mau sharing apa? Yang ada di hatimu. Oke. Ini tentang panggilan hidup ya. Ini tuh masih jadi beban untuk saya sampai sekarang sebenarnya. Maksudnya ini kan belum pernah di-sharingkan gitu. Seperti yang kakak-kakak dan teman-teman semua tahu, Indah kan baru berangkat ke Ambon untuk jadi suster, tapi karena kesehatan makanya dipulangkan. Pas pemeriksaan sebenarnya Indah semua organ semua baik, hati, jantung semuanya baik, cuma karena penyakit bawaan makanya dipulangkan. Pas suster dong bilang kata keputusan terakhir itu cuma 6 orang yang berangkat. Itu sebenarnya Indah, saya tahu mau senang atau sedih, kayak bercampur aduk begitu. Terus pas suster bilang kata sebut Indah kenapa tidak berangkat, Indah lari masuk ke kamar. Itu kayak ada pergumulan begitu. Terus suster panggil keluar, telepon mama dorang, kasih tahu sempat dengan mama nangis juga, cuman kasih kuat diri sah. Pas masuk di kamar malamnya Indah saya ikut makan malam sama-sama dari suster dong. Terus satu ayat yang muncul, sebenarnya ayat ini sudah dari dulu soal Indah pikiran itu yang Yesaya sama dengan itu ayat favorit Yesaya 8 kan? Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 8 ke ayat 7. Sudah, cuma ingat bunyinya saja. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Pas dengan ayat ini terus langsung ada lagu yang menyentuh. Pasti ini tuh lagu yang ku tak akan menyerah itu. Bisa nyanyi sedikit? Ayo lanjut. Pas Indah baca ayat itu terus Indah baru terus lagu itu muncul di Indah tiba-tiba begitu. Nyanyi dong. Terus lagu itu bunyinya gini, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku bersama.
Paginya suster tanya, kita tiada suruh anak-anak kata baik suster. Lah suster tanya, udah siap lah, siap suster, siap pulang. Terus kita senang juga karena balik di sini kan masih ada komunitas ini, jadi kita masih bisa melayani di sini gitu. Jadi serasa putus asa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Yesus. Baik, terima kasih Kakak Indah untuk kesaksiannya. Aku tak akan menyerah karena Tuhan yang menyertai. Amin. Oke, panggilan jangan jadi beban. Kalau jadi beban kita akan melihat kepada kekuatan kita. Tapi kalau panggilan itu merupakan sukacita, kita akan melihat kepada siapa yang akan menopang kita, menolong kita. Oke, hari ini kita diberi tema dari Tuhan. Iya, temanya tentang budaya keluarga rohani. Saya disuruhkan tema ini baru dikasih kemarin. Saya minta dari minggu lalu. Jadi saya berpikir, ya sudah saya siap firman yang lain karena saya tidak dikasih temanya. Karena baru dikasih kemarin, akhirnya temanya saya persiapkan hari ini. Tapi tidak jadi masalah. Oke, tolong dibantu. Oke, baik. Berbicara tentang keluarga, siapa yang sudah berkeluarga? Oke, sambil ya ada 4 orang sudah berkeluarga di sini. Kita yang lain belum berkeluarga. Menyusul cepat. Oke, karena Bapak Giri bilang ya, supaya cepat menyusul, baiklah. Kita akan belajar. Kita akan belajar tentang keluarga. Tapi kita akan melihat tentang yang namanya keluarga rohani. Keluarga rohani berbicara tentang kita yang ada bersama dalam satu komunitas perkumpulan orang-orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan buka bersama dari 1 Korintus. Oke, satu pertanyaan penuntun aja. Hal apa yang harus ada dalam keluarga rohani? Semua orang berbicara tentang keluarga. Kalau yang sudah menikah pasti harus ada apa ketika Anda menikah nanti? Punya anak? Punya rumah? Ada planning besar ke depan dan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kita akan belajar hari ini tentang keluarga rohani. Kita sudah ada dalam satu komunitas, tapi kita belum tahu, tidak semua kita mengetahui tentang fungsi daripada keluarga rohani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu, hal apa saja yang harus kita pelajari dalam keluarga rohani. Oke, kita lihat bersama dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai dengan 27. Oke. Baik. Bisa dibacakan sama-sama ya? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, go. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari bersama. Tolong dibantu. Saya menemukan 3 hal yang akan kita pelajari dalam keluarga rohani. Yang pertama, kita akan berbicara tentang kesatuan. Yang kedua, tentang kesehatian. Dan yang ketiga adalah kebersamaan. 3 hal ini sebenarnya beda-beda tipis saja, tapi sangat mempengaruhi kita dalam membangun hubungan keluarga. Bukan saya dalam hal keluarga rohani, tapi juga ini berlaku dalam keluarga kita di rumah masing-masing. Oke, kita akan lihat bersama dulu poin yang pertama tentang kesatuan. Baik, kita lihat kepada ayat yang 25. Kita lihat bersama-sama. 3, 2, 1, go. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Hal yang pertama yang kita lihat bersama adalah kesatuan. Berbicara dalam kesatuan ini berbicara juga tentang hal yang namanya perbedaan. Dalam satu keluarga akan ada perbedaan. Sekalipun kita alami dalam satu keluarga, lahir dari papa dan mama yang sama, karakter kita akan berbeda. Kakak berbeda, adik berbeda, begitupun orang tua kita. Kenapa anak itu karakternya berbeda ya sama orang tuanya ya? Kenapa anak itu dia sangat jauh dengan kakaknya? Kakaknya baik, tenang, diam. Yang ini dia orangnya gembira sekali, sukacita sekali. Ada yang orangnya pemalu sekali. Akan ada banyak perbedaan. Nah, dalam perbedaan itu pun kita alami dalam keluarga rohani. Kenapa demikian? Sekalipun seorang yang dilahirkan kembar sekalipun, dia akan punya perbedaan. Ada hal-hal yang membedakan dia. Ini kakak, ini adik, gitu. Nah, perbedaan itu sebenarnya bukan untuk membuat kita ada dalam perpecahan, tetapi perbedaan itu justru akan melengkapi kekurangan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia orangnya sabar, akan ada orang yang tidak sabaran, gitu. Ketika ada dalam satu keluarga, dia akan saling melengkapi. Tapi kenapa saya selalu mengalah kakak? Dia itu di rumah dia mau saja dianya yang didengar, sayanya tidak. Itulah keluarga. Tuhan menciptakan itu baik adanya. Jadi berbicara tentang perbedaan, tentang kesatuan itu bukan saja kita alami dalam keluarga rohani, tapi kita juga alami dalam rumah kita masing-masing. Kenapa harus ada perbedaan? Ada hal yang harus dibutuhkan di sana supaya bisa menyatukan perbedaan itu. Hal apa? Kasih. Kalau tanpa kasih, tidak bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Alkitab mengingatkan dalam Matius 22, kalau kita mau mengasihi orang lain, tidak bisa kalau kita belum mengasihi Tuhan. Saudara tidak bisa bilang bahwa saudara akan mengasihi saudara kamu yang sana tanpa kamu mengasihi Tuhan. Mungkin yes, tapi tidak bertahan. Dalam pelayanan rohani, dalam keluarga rohani kita, dalam komunitas ini, bertahun-tahun kita mengalami itu. Kalau tidak ada yang sabar, tidak ada yang memiliki kasih yang menutupi area itu, maka komunitas ini tidak akan ada sampai hari ini. Begitupun dalam keluarga. Kalau tidak ada orang yang memiliki kasih, maka keluarga itu akan hancur, akan tidak sempurna, karena Tuhan menciptakan semua orang itu untuk saling melengkapi. Itulah diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa kita ini satu tubuh, tapi ada anggota-anggotanya, gitu. Sehingga dalam ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan. Pola pikir kita pasti berbeda. Cara pandang kita untuk suatu masalah pasti berbeda. Contoh paling konkret, tiba-tiba ada satu orang keluar dari grup. Pasti semua akan bertanya, dia kenapa ya? Apa ini? Ada apa ini? Gitu. Atau yang lain saya, iya jangan sampai, karena tadi saya masukkan ini baru keluarga. Kita izin rasa, karena kita menjadi satu keluarga. Itulah sebabnya kita akan peka. Kita akan merasa bahwa, aduh saya, kalau kita peka dengan saudara kita, itu karena kita memiliki kasih Kristus. Karena kita memiliki kasih Kristus, makanya kita merasakan apa yang dialami oleh saudara kita. Ketika kita melihat itu, kita akan menjadi pembawa kasih. Itulah sebabnya kita diingatkan supaya bisa memiliki kasih itu. Yang paling pertama, kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita buka deh dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya minta satu orang tolong membacakannya. Matius. Jojo enggak ada ya? Jojo ya? Tadi Jojo ada tapi enggak ada. Oke, gimana? Baca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tolong dibantu dengan mic dong. Oke. Givan ya Givan. Oke, saya minta setelah itu Tantri baca di ayat yang ya dibacakan dulu sudah.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Sampai 39. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Yesus mengingatkan kita supaya kita sebelum mengasihi. Kenapa dia disebut di bagian yang ayat 39 bilang perintah yang kedua yaitu mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama kita tidak bisa tanpa mengasihi Tuhan lebih dahulu. Jadi untuk memiliki keluarga rohani yang memiliki kesatuan tidak ada dengan cara lain. Kita harus memiliki kasih, dan kasih itu datangnya dari Tuhan. Oke, nah dibalik ke PowerPoint-nya. Oke, 1 Korintus 13 ayat 3. Tantri baca dong. 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Oh sabar, ya. Oke, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam keluarga rohani kita akan belajar tentang iman. Bagaimana bisa bertumbuh, bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menaruh pengharapan kita. Tetapi lebih daripada semua adalah kasih. Kasih menjadi bagian yang dasar. Tanpa kasih, kita tidak bisa menjadi satu keluarga yang utuh, menjadi keluarga rohani yang memiliki kesatuan. Jadi orang bilang bahwa saya melayani Tuhan. Yes, kamu melayani Tuhan. Tapi apakah kamu mengasihi Tuhan ketika kamu berdiri dan melayani? Atau kamu melayani karena tugas dan tanggung jawab? Itu poin yang pertama. Jadi budaya daripada keluarga rohani yang pertama adalah kesatuan. Oke? Kita pindah pada bagian yang kedua. Budaya rohani, keluarga rohani yang kedua adalah kesehatan. Oke, kita buka kembali pada ayat yang ke-26. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1, go. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Pernah alami itu dalam keluarga? Ya, kadang ya. Ya, kadang ya. Contoh kecil gini, satu anak di rumah punya prestasinya bagus. Saya kemarin bangga juga sih, bukan saya, tapi ketika ponakan saya juara 1 di STM itu saya hebat ya, gitu. Bangga, menjadi merasa sangat bangga. Itu ponakan anak ya. Jadi berbicara tentang keluarga, kembali lagi, ketika keluarga itu mengalami satu titik ada dalam rasa-rasa sulit, maka seisi keluarga mengalami itu. Ketika kita mengalami masa-masa sukar dalam keuangan, semua akan berdampak. Baik suami, baik istri, baik keluarga, orang-orang terdekat kita mengalami. Itulah diingatkan oleh Rasul Paulus kembali. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota akan turut menderita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam komunitas, kita mengalami tekanan-tekanan, bukan saja seseorang yang mengalami itu, kita semua mengalami. Misalnya, dulu PDP awal-awal banyak orang. Biasa memulai itu, biasa selalu sedikit orang. Kadang-kadang berdampak dengan hati, pandangan kita, selalu. Tapi sekali lagi, kita hadir supaya saling menguatkan. Tadi saya waktu awal saya bilang kakak ini hebat ya. Kakak ngobrol kemarin banyak kita, kali ini kakak ininya langsung dibor. Kan
Tanpa dia tidak bisa buat apa-apa. No. Tuhan mampu menggandakan banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan secara utuh, begitupun keluarga kita, begitupun komunitas kita. Itulah sebabnya butuh kesehatan. Butuh kesehatan. Kalau kita rasa bahwa area ini lagi tidak maksimal, Tuhan akan mempersiapkan orang di bagian itu. Saya selalu percaya bahwa dulu ketika saya tidak bisa pegang laptop, dalam situasi genting sekalipun mau ibadah, dulu saya tidak tahu, tidak maksimal, tidak bisa pegang laptop. Tapi Tuhan izinkan situasi yang tidak enak, dan akhirnya saya bisa pegang laptop. Jadi hari ini kalau tidak ada pemusik, yang kita lihat yang biasa main musik, jangan takut. Tuhan akan mempersiapkan jauh lebih baik. Amin. Yes. Tidak bingung main Satu ya. kali lagi. Oke. Maka poin yang kedua, di sini ketika belajar kesehatan ini butuh pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan ini berbicara tentang sesuatu harga yang harus dibayar. Kalau tidak ada orang yang mau bayar harga, tidak akan pernah ada yang namanya kesehatan. Dalam keluarga akan ada orang-orang yang bayar harga. Saya minta maaf ya, mungkin kami wanita, saya mungkin karena wanita. Kalau di rumah-rumah itu ibu-ibu selalu yang menjadi korban, mengorbankan dirinya untuk yang terbaik buat suami dan anak-anak. Jadi kalau masak, yang terbaik untuk suami dulu, baru anak-anak sayanya dari belakang. Makanya dari belakang. Ada orang yang akan berkorban, gitu. Jadi kalau dalam ibadah, saya kenapa selalu suka di belakang? Bukan karena saya sih mau di depan, bukan. Saya mau banyak orang mengalami sesuatu ketika mereka ada depan, kita menjadi apa ya? Kita membantingi mereka di bagian area belakang, gitu. Sehingga bukan tidak mau di depan, gitu. Itulah sebabnya kenapa wanita-wanita di salon kalau sudah makan, para pria silakan, gitu. Sampai kopi itu bisa saja. Tidaklah, oke baik. Nah, butuh kesehatan. Jadi akan ada orang yang peka dan rasa. Dia akan bayar harga untuk area-area tertentu. Dia akan bangun pagi, misalnya mau wanita, dia kerja. Dia harus bangun pagi ke sekolah. Tapi dia harus bayar harga bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak. Di dalam keluarga akan ada orang yang egois, mikirnya cuma diri sendiri. Kadang-kadang cumbunya di anak-anak. Rasanya saya dulu deh mama pulang kalau orang pasti ngambek, marah saja. Itulah Rasul Paulus juga mengingatkan, ketika kamu masih anak-anak, kamu akan berpikir seperti anak-anak. Jadi butuh yang namanya pendewasaan rohani. Jadi tidak selamanya kakak-kakak itu saya yang dewasa rohani, belum tentu juga lah. Dewasa rohani tidak berdasarkan lamanya dia melayani, bukan berdasarkan karena usia, tetapi bagaimana dia mengalami persekutuan dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan dalam hidupnya dan dia mampu ada bersama dengan keluarga, menjadi berkat dan memiliki hati. Kalau orang tidak memiliki hati sulit. Dia lihat begini, dia berantakan di sana, dia sih melakukan juga, dia berantakan saja. Karena dia merasa bukan bagiannya. Tapi ketika orang memiliki hati, dia akan belajar untuk mengorbankan dirinya, dia akan ke belakang untuk melakukan sesuatu. Nah, kita belajar dari siapa? Yesus. Dia anak Allah, tapi dia memiliki hati dan dia membayar harga berkorban. Yesaya 53 ayat 5. Saya minta satu orang membacakannya, Nike. Yesaya 53 ayat 5.
Oke, 3, 2, 1, go. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Dia menanggung. Yesus menanggung itu untuk kita. Dalam pelayanan, berbicara tentang keluarga itu berbicara tentang melayani. Apalagi berbicara tentang keluarga rohani. Sekali lagi, melayani, bukan dilayani. Banyak orang merasa bahwa dia merasa karena dia menjadi kakak, dia harus dilayani. No. Semakin kamu di bawah Tuhan semakin tinggi, maka semakin banyak harga yang harus kamu bayar untuk karya itu. Dia akan berpikir banyak hal. Yesus melakukan itu. Dia tahu keselamatan itu milik kita semua. Dan dia memberikan hidupnya karena dia taat kepada apa yang Bapa mau untuk kita mengalami keselamatan itu. Kembali kepada kita yang ada dalam keluarga rohani, harus ada bagian yang harus kita bayar supaya kita memiliki kesehatan itu. Oke, itu poin yang kedua, dan kita pindah pada poin yang ketiga, poin yang terakhir, kebersamaan. Oke, kita lihat bersama dalam ayatnya ke-27. 3, 2, 1, go. Kristus akan masing-masing adalah anggotanya. Oke, ulangi sama-sama. 3, 2, 1, go. Kamu semua adalah Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya. Artinya, kita menjadi anggota itu kita punya kelebihan masing-masing ya. Kalau Bapak Giri misalnya cuma di bagian tertentu, dia tidak bisa di bagian lain gitu. Maka akan ada orang yang mengisi area itu. Menyanyi misalnya tidak bisa. Itu orang yang bisa nyanyi dengan baik. Ada orang yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga. Dia butuh ada orang yang bisa membantu. Istri yang biasanya membantu mengelola. Jadi butuh orang, butuh kebersamaan. Tanpa kebersamaan, kita nggak bisa makan dengan baik dalam 1 bulan. Karena tidak ada orang yang mengelolanya dengan baik. Kalau bapaknya cuma tahu kasih uang gaji sekian, dia nggak akan pernah mikir apakah uang itu cukup atau tidak. Yang dia tahu setiap hari makannya ada nasi dan lauk. Tapi akan ada orang yang akan belajar untuk mengisi bagian itu. Siapa lagi? Anak-anak, istri ibu kita, pembantu ya. Ada orang yang mengisi dan mereka ada sebagai satu keluarga. Nah, poin yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana kita belajar saling melengkapi. Berbicara tentang saling melengkapi ini butuh yang namanya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita akan ada pada titik yang namanya puas dengan apa yang kita miliki. Ketika kita puas dengan apa yang kita miliki, maka akan ada juga titik di mana kita akan mudah sekali meninggalkan apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena kita merasa bergantung. Ketika kita merasa bergantung, kita akan tidak melihat lagi kepada Tuhan. Nah, kita belajar tentang kerendahan hati, saling melengkapi untuk memiliki kebersamaan. Kita akan lihat dalam Amsal 22 ayatnya yang keempat. Ganjaran kerendahan hati. Saya minta satu orang ini oke.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah yang pertama, kita memiliki kekayaan. Semua orang mau kaya? Kaya apa? Uang, harta, apa aja? Untuk memiliki semua itu, kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita akan merasa bahwa kenapa hidup kita susah sekali. Kenapa orang itu diberkati dan saya hidupnya seperti begini aja. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mampu dengan namanya bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka berkat itu akan menyertai kita. Maka kita akan punya yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Kehormatan bukan berbicara tentang jabatan, bukan berbicara tentang skill saja, tapi berbicara tentang karakter kita. Orang dihormati, kadang-kadang orang justru lebih menghormati seorang pembantu lebih daripada Tuhannya. Bisa jadi karena dia punya seorang pembantu itu kalem, sabar, dimanapun dia tetap sabar, rendah hati, tidak pernah membawa dirinya yang paling utama. Orang lainlah yang paling utama daripada dirinya. Maka dia akan memiliki yang kedua yang namanya kehormatan. Dan ganjaran daripada kerendahan hati pun yang ketiga adalah kehidupan. Keluarga itu akan terlihat bahagia sekali. Kemana-mana terlihat kayak hidup sekali keluarga itu ya. Ketawa terus, hidup mereka susah, tapi mereka penuh dengan sukacita. Ada kehidupan. Dan itulah yang diharapkan daripada sebuah keluarga rohani. Bukan saja dalam keluarga jasmani kita, tapi itu juga dibutuhkan dalam keluarga rohani. Orang melihat bahwa pelayanan itu kayaknya ada yang kurang, tapi orang di luar sana tidak melihat kekurangan itu. Mereka melihat bahwa mereka itu kayaknya diberkati sekali. Mereka punya kehidupan yang baru, sesuatu yang berbeda dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki kerendahan hati. Para pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Dan itu bagian budaya yang harus kita bangun dalam suatu keluarga rohani. Yang pertama memiliki kesatuan, yang kedua memiliki kesehatian, dan yang ketiga memiliki kebersamaan. Tiga hal ini saling melengkapi. Dan ketika ketiga ini kita miliki, keluarga kita, rumah tangga kita, komunitas kita, pelayanan kita akan diberkati. Dan kehidupan akan terus ada di tempat ini dalam suatu kegerakan, kebangunan, generasi yang akan. Kita lagi berdoa bukan untuk kita dikhususkan kepada anak muda. Dan itulah sebabnya kita dipanggil. Jadi milikilah kesehatan, kesatuan, dan kerendahan hati, atau yang dimaksud dengan kebersamaan. Itu saja. Demikian Tuhan Yesus memberkati.